Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widiarto dengan NIM 41817010008. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aljabar linier dengan dosen pengampu Bu Sarwati Rahayu ST MMST. Langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang vektor. Setelah menjelaskan tentang materi vektor, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi dan ruang Ekludian. Yang pertama ada vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Vektor dinotasikan sebagai ruas garis berarah. Contoh yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momen gaya, dan sebagainya. Suatu partikel bergerak dari titik A ke titik B, maka dapat dikatakan bahwa partikel itu mengalami perpindahan. Yang kedua ada komponen vektor. Vektor dibentuk dari dua buah titik, di mana satu untuk sebagai pangkal dan satu titik lainnya sebagai ujung. Yang kedua ada notasi vektor. Sebuah vektor dapat dituliskan dalam beberapa bentuk notasi. Lalu jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor posisi, yaitu suatu vektor yang posisi titik awalnya di 0, sedangkan posisi titik ujungnya berada di satu titik tertentu atau selain titik 0. Yang kedua ada vektor basis, suatu vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor basis memiliki satuan yang paling tegak lurus. Lalu yang ketiga ada vektor 0, suatu vektor yang panjang atau besarnya 0 dan memiliki arah vektor yang tidak menentu. Yang terakhir ada vektor satuan, suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Ini ada operasi vektor dalam penjumlahan vektor. Jika A sama dengan A1, A2 dalam kurung dan B dalam kurung B1, B2, maka A plus B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B. Sebagai contoh dari gambar berikut, diketahui titik-titik A 12, min 3, min 6 dan B 8, 6 dan min 10 serta C min 3, min 9, 14. Maka hitunglah AB plus CB plus 3AC. Lalu masukkan rumusnya. AB plus CB plus 3AC sama dengan B kurang A tambah B kurang C ditambah 3 dalam kurung C min A sama dengan min 4 A plus 2B plus 2C. Ini untuk soalnya. Lalu dijawab sama dengan A-nya ada min 4, lalu dimasukkan A-nya 12, min 3 dan min 6 ditambah 2 dari nilai B, lalu dimasukkan dalam kurung 8, 6 dan min 10 serta plus nilai C-nya yaitu 2 di dalam kurung min 3, min 9 serta 14. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah min 3, 8, 6, 3, 2. Nah, yang kedua adalah operasi vektor perkalian dengan skalar. Jika A sama dengan A1, A2 dan K sama dengan skalar, maka KA sama dengan KA1 dan KA2. Misalnya diketahui vektor A 3 dan 6 serta nilai B min 7 dan 3 dan K-nya adalah 7. Maka KA adalah titik-titik. Jawabnya adalah diketahui A sama dengan 3, 6 diambil dari sini dan K-nya adalah 7. Maka KA-nya 7 dalam kurung 3.6 sama dengan 7 dikali 3, 7 dikali 6. Dan hasilnya adalah 7 dikali 3 adalah 21, 7 kali 6 adalah 42. Hasilnya adalah 21 dan 42. Oke, next. Yang selanjutnya ada hasil kali titik
atau dot produk, yaitu didefinisikan jika vektor X dalam kurung X1, X2, dan X3 dan Y nilainya Y1, Y2, dan Y3, maka hasil kali titik dari X dan Y adalah bilangan atau skalar X kali Y yang diberikan oleh X kali Y sama dengan X1 Y1 ditambah X2 Y2 ditambah X3 Y3. Dan sifat-sifat hasil kali titiknya yaitu X kali X sama dengan X pangkat 2, X kali Y sama dengan Y kali X, dan yang terakhir X kali dalam kurung Y plus Z sama dengan X kali Y ditambah XZ. Dan ini contohnya, diketahui vektor X 3 dan 6 serta Y min 7 dan 3, maka cari X kali Y. Oke, maka jawabnya seperti ini. Diambil dari cara yang kedua ini, yaitu X kali Y sama dengan 3 dalam kurung min 7 serta di plus 6 dalam kurung 3. Maka dijumlahkan, hasilnya adalah sama dengan min 3. Dan hasilnya adalah min 3. Nah, ada sebuah contoh soal, yaitu diketahui X dan Y adalah vektor-vektor di R3 dengan A sama dengan 2I min 3J plus 4K dan B sama dengan 3I minus K. Tentukan nilai A kali B. Jawabnya itu A sama dengan 2 min 3 dan 4 dan B adalah 3, 0, min 1. Maka A kali B sama dengan 2 kali 3 ditambah min 3 kali 0 ditambah 4 dikali min 1. Lalu hasilnya adalah 2 kali 3 adalah 6 ditambah min 3 kali 0 adalah 0 dikurang 4 min 1 sama dengan min 4, dan di jumlah dan dikurangkan, hasilnya adalah 2. 6 tambah 0 adalah 6 dikurang 4 sama dengan 2. Yang kedua adalah garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Garis hanya mempunyai ukuran panjang. Garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, dan seterusnya, atau dua buah huruf kapital seperti AB, AC, BC, dan seterusnya. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis. Jadi, pada sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar serta diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Next. Nah, ini contoh soal dari garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Kubus PQRS TU dikali TU VW mempunyai panjang rusuk 6 cm. Jarak antara bidang PUW dan bidang QVS adalah diketahui panjang TA setengah dari panjang diagonal bidang kubus, sehingga TA sama dengan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2 cm, dan PT sama dengan 6 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh PA akar PT kuadrat plus TA kuadrat. Ini caranya. Lalu kita masukkan sama dengan 6 kuadrat plus 3 kuadrat akar 2. Karena TA-nya akar 2. Maksud saya TA-nya pangkat 2. Lalu kita hitung jumlahnya. 6 akar 2 atau 6 pangkat 2 adalah 36 ditambah hasil dari 3 akar 2 pangkat 2 adalah 18. Ditambah sama dengan 54, dan hasilnya adalah 3 akar 6 cm. Karena TB adalah garis tinggi segitiga yang ditarik dari titik T, maka dengan menggunakan rumus kesebangunan diperoleh TB PT kali TA per PA. Jadi dimasukkan nilainya, PT adalah 6 dikali TA nya 3 akar 2 dibagi
3 akar 6 dari nilai PA yang telah didapat tadi ini, 3 akar 6 cm. Lalu dihitung, hasilnya adalah sama dengan 6 akar 2. Didapat karena 3 ketemu 3 ini habis dibagi karena hasilnya 0 per akar 6. Sisa akar 6 dikali akar 6 per akar 6 habis, jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 3 cm. Jarak titik R ke bidang QVS juga sama, yaitu 2 akar 3 cm. Sedangkan panjang diagonal ruang TR 6 akar 3 cm. Dengan demikian, jarak bidang PUW dan QVS adalah PUW dikali QVS sama dengan 6 kurang 2 akar 3 sama dengan 2 akar 3 cm. Ini dia hasilnya. Oke, next. Yang terakhir ada ruang Ekludian. Dalam semua definisi, ruang Ekludian terdiri dari titik-titik yang hanya ditentukan oleh sifat-sifat yang harus dimiliki untuk membentuk ruang Ekludian. Ruang Ekludian adalah ruang fundamental dari geometri klasik. Jika n adalah suatu bilangan bulat positif, maka tupel n berurutan atau order n tuple adalah suatu urutan dari bilangan real A1, A2, dan sebagainya. Himpunan semua tupel n berurutan disebut ruang berdimensi n atau n space dan dinyatakan sebagai Rn triple berurutan atau A1, A2, A3. Dapat diinterpretasikan secara geometris sebagai suatu titik atau suatu vektor z, y, x. Oke, contoh soal ruang Ekludian. Jika U sama dengan U1, U2, titik dan sebagainya, dan seterusnya, dan V1, V2, dan seterusnya adalah vektor-vektor sembarang, maka hasil dalam Ekludian atau Ekludian inner product U titik V didefinisikan sebagai U titik V sama dengan U1 V1 plus U2 V2 dan seterusnya. Contoh, hasil kali dalam Ekludian dari vektor-vektor sebagai berikut. U sama dengan min 1, 3, 5, dan 7 dan V 5, min 4, 7, dan 0 adalah, jawabnya adalah U dikali V atau U titik V sama dengan, masukkan nilai yang ada di sini, U1 sama dengan U min 1, V1 sama dengan 5, plus U2 adalah 3, V2 adalah min 4, plus U3 adalah 5, V3 adalah 7, lalu plus U4 adalah 7, dan UV4 adalah 0. Maka dijumlahkan, hasilnya didapatkan min 1 jadi min 5, 2 min 12, min 35, dan 0. Karena min 1 kali 5 hasilnya adalah min 5, 3 dikali min 4 hasilnya min 12, ditambah 5 dikali 7 hasilnya adalah plus 35, sementara 7 kali 0 adalah 0, jadi hasilnya plus 0. Lalu dicari, dijumlahkan, dihitung, hasilnya adalah 18. Oke, sekian penjelasan materi dari saya tentang mata kuliah aljabar linier. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang tidak sengaja diperbuat, mohon dimaafkan, dan semoga dari penjelasan saya kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.